Hai, kembali lagi bersama saya Saiful Arif. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ABCD. Tapi kali ini bukan berbentuk podcast seperti pada video sebelumnya, dikarenakan mungkin doang, teman saya yang pada video sebelumnya itu telah mendapatkan surat somasi dari pihak-pihak yang mungkin merasa tersindir, tapi semoga saja. Oh, maksud saya semoga saja dia tidak benar-benar mendapatkan surat tersebut. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan tentang ABCD, kita opening dulu deh. Oke, penjelasan ABCD yang pertama yaitu A atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menganalisis karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasangkan pada berbagai perangkat elektronik. Penelitian dalam kecerdasan buatan ini menyangkut pembuatan mesin dan program-program komputer untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan, penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa, dan pertanyaan pelanggan. Yang kedua, atau blockchain. Blockchain merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, yang dimana teknologi tersebut memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Blok-blok yang saling terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini memang cukup menarik karena sifatnya yang tidak terpusat. Blockchain sendiri mampu berjalan menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu yang mengaturnya. Ada banyak peluang untuk bisa memanfaatkan teknologi blockchain ini, walaupun memang sektor utama yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah pada bidang keuangan atau finansial. Pada dasarnya, teknologi ini membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. Yang ketiga ada cloud computing atau komputasi awan. Adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Cloud yang dimana memiliki arti awan adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Cloud atau awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Yang terakhir yaitu ada data analistik. Data analistik merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Secara istilah, data analistik diartikan sebagai rangkaian aplikasi mulai dari Basic Business Intelligence (BI), Reporting and Online Analytical Progressing, dan beberapa fitur analistik yang lebih canggih, tergantung dari aplikasinya.
Data yang telah dianalisa berisi baik rekaman riwayat atau informasi baru yang telah diproses sesuai dengan kebutuhan real-time pengguna. Sebagai tambahan, data analistik bisa berupa campuran dari sumber data, sistem internal dan eksternal. Data analistik mengacu pada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data dalam ukuran yang sangat besar atau big data. Untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya, jenis analisis data yang lebih maju mencakup pengalian data yang berupa pemilahan set data besar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan. Analitik prediktif yang berupaya memprediksi perilaku pelanggan, kegagalan peralatan, dan peristiwa masa depan lainnya. Dan pembelajaran mesin, teknik kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma otomatis untuk menghasilkan set data lebih cepat daripada yang dapat dilakukan ilmuwan data melalui pemodelan analitik konvensional. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari ABCD tersebut. Udah, cukup dah.